Oke, hari ini kita akan belajar tentang visi. Kita lihat dulu Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Ya, begini kata Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-18. Maaf. Ya. Seringkali kita hanya memperhatikan pelayanan kita, maaf ya, hanya tentang jam doa kita. Doa kita berapa lama. Ya, seringkali kita memperhatikan hidup rohani kita, hanya kita berpikir, pokoknya aku nggak berdosa, pokoknya pikiranku kudus. Betul tidak? Wajar. Kita hanya memperhatikan hari ini aku merenungkan apa. Hari ini aku harus memberkati siapa. Bagus kalau memang begitu. Tapi ada satu hal yang kita nggak boleh lupa dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan hidup kita sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Dipanggil dan dipilih. Ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila nggak ada revelation, bila nggak ada visi, ya dikatakan liar menjadi liarlah rakyat. Oke? Terus kalimat yang berikut, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara mengikuti baik lewat Zoom maupun lewat Facebook ini, ternyata ada hal yang penting di samping doa, doa pagi, doa puasa, ya melayani, merenungkan firman. Ada satu lagi yang kita tidak boleh lupakan, yaitu visi dalam hidup kita. Nah, saudara lihat, sejak kira-kira 15 tahun terakhir, manajemen dunia itu mengalami perubahan. Ya, saya lupa siapa yang menentukan itu, bahwa setiap lembaga, setiap bisnis, setiap hal-hal yang resmi itu harus punya 3 hal: mission statement, vision statement, dan goal statement. Nah, ini yang kita harus ingat. Ternyata itu ada semua di Alkitab. Nah, saya lupa kalau ada di antara saudara yang mendengar ini dan ingat siapa penemu 3 hal penting yang ditetapkan kira-kira 15 tahun yang lalu, bahwa dalam kehidupan, ya, baik itu secara resmi, lembaga, pendidikan, perusahaan, atau apa saja, apalagi pemerintah, harus punya 3 hal ini: mission statement, vision statement, dan goal statement. Dan itu semuanya ada di Alkitab. Keren bukan? Maka itu saya berani berkata, literatur tertua yang sempat dituliskan oleh manusia bahwa hidup ini harus punya visi, hidup ini harus punya misi, hidup ini harus punya sasaran atau goal, itu Alkitab, literatur tertua. Nah, segala sesuatu yang Tuhan mulai itu pasti dengan 3 hal ini. Pertama, dia berikan visi. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita dipanggil? Untuk apa kita dipilih? Untuk apa kita buat ini, buat itu? Harus ada. Nah, setelah visinya dapat, lalu misinya. Nah, misi itu kendaraan visi. Kalau orang punya visi, tapi nggak punya misi, nggak ada aktivitas, nggak bergerak, maka visi nggak ada gunanya. Nah, bergerak, mission ada, tapi nggak punya goal, nggak punya sasaran. Saudara bisa bayangkan perjalanan jadi kacau. Puji Tuhan lagi sekali, bulan depan, bulan Juli, kami di Nabire akan merayakan, mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan buat pelayanan di Nabire. Sekolah berpola asrama yang pertama di Papua. Sejak TK sampai perguruan tinggi. Ya, tapi yang di STIMIK, sekolah tinggi kami, tidak pakai asrama. Sampai SMA. Dan itu luar biasa. Puji Tuhan, tapi karena COVID-19 maka acara itu berubah. Tapi kami tetap merayakan. Nah, Sabtu depan, ini kan Jumat. Besok Sabtu tanggal 27 ada bedah buku. Salah seorang anak kami namanya Dr. Hari Nenobais, dia akan bedah buku. Disertasi S3-nya di Universitas Indonesia. Itu tentang pola pelayanan kami di Nabire. Nah, bukunya bagus, Servant Leadership. Pemimpin yang berhati pelayan. Nanti Pak Roni sudah terima itu, jadi silakan ikut ya untuk Sabtu depan. Nah, promotornya seorang muslimah.
Saya kaget juga. Saya tanya pada anak saya, kenapa kok promotornya ya bisa moderatornya? Kenapa bisa Muslim? Karena dia baca buku itu dia heran. Nah, puji Tuhan untuk itu. Maka itu mari kita mengikuti. Oh, ini anak saya hari ini Nobais menulis ini, ahli manajemen strategik, judul buku Strategic Organization. Terima kasih Pak Arino Renobais. Saya lagi nyebut dia langsung nulis itu. Nah, saudara, begitu pula hidup kita di dalam panggilan dan pelayanan Tuhan. Kalau kita nggak punya visi, maaf, kita hanya mengerjakan rutinitas dan kita hanya menjiplak, meniru yang sudah ada. Karena nggak punya visi. Nah, hari ini kita akan bicara soal visi. Lagi sekali, Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, nggak ada visi, nggak ada revelation, maka liarlah rakyat. Kepemimpinan yang nggak punya visi, maka akan hancur. Nah, saya mulai, visi itu bukan di gereja. Visi itu bukan di pelayanan. Tolong catat. Setiap kita yang memiliki visi harus dimulai dari hidup kita sendiri dan di keluarga kita. Kalau kita sudah menikah, tolong catat ini. Jadi visi jangan hanya kita sibukkan untuk di gereja kita atau di pelayanan kita. Tapi visi itu harus dimulai dalam hidup pribadi. Dan visi itu setelah kita menikah di keluarga kita bagaimana? Nah, kita kan mempelajari tentang hidup Daud. Luar biasa hidup Daud ini. Nah, ternyata sejak kecil nggak tahu bagaimana cara Daud dipengaruhi oleh sesuatu sehingga dia itu punya visi dalam hidupnya. Walaupun dia anak yang ditolak, walaupun dia anak yang nggak diinginkan, tapi hidupnya luar biasa. Oke, saya baca dulu Kisah Rasul 13 ayat 22. Nah, ini yang membuat Tuhan itu heran. Ya, hari-hari itu ada masalah, ya. Ada masalah dalam kepemimpinan Saul di Israel hari-hari itu. Nah, di dalam permasalahan yang ada, akhirnya mau tidak mau, Papa di surga cari pengganti. Siapa penggantinya Saul? Cari, akhirnya ketemu Daud. Nah, saudara, kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 22. Oke, sebentar saya lihat ini. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Hari itu Papa di surga bicara kepada Samuel. Ya, kalau saya pakai istilah sehari-hari, Sam, aku sudah menemukan pengganti Saul. Begini orangnya. Ya, saya baca ayat 22 Kisah Rasul 13. Setelah Saul disingkirkan. Aduh, nggak enak sekali kata Saul disingkirkan. Kita tahu kisahnya karena Saul nggak taat. Disuruh tunggu sebentar, ya, karena Samuel belum datang. Ternyata Saul kecepatan dan dia nggak sabar untuk menunggu Samuel karena perangnya sudah makin dekat. Akhirnya dia melanggar hukum yang tertulis dalam kitab Musa. Sejak hari itu Tuhan marah dan dia harus diganti, disingkirkan. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang disingkirkan oleh Tuhan. Nah, terus dia berkata gini pada Samuel. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Udah? Perhatikan kalimat berikut. Ini visi yang luar biasa yang Daud miliki. Tentang Daud. Ya, tentang Daud. Maaf. Tuhan telah menyatakan. Nah, saudara perhatikan, inilah hal yang penting dalam hidup kita. Tuhan menyatakan apa untuk kita masing-masing. Maaf host, mungkin ada peserta yang perlu di-mute suaranya supaya nggak ganggu. Bisa nggak? Ada yang belum di-mute kecuali saya, karena suaranya ganggu ini. Tolong peserta yang belum di-mute di Zoom. Sudah ya. Sudah ya? Ini masih ada suara? Oke, terima kasih. Udah. Oke, maaf saya lanjutkan. Karena yang dengar juga lewat Facebook dan saya merekam audio. Nah, saudara, hal yang paling penting dalam hidup kita
Bukan kita bergelar apa, kuliah di mana, kerja posisi apa. Tidak. Hamba Tuhan sudah melayani berapa tahun? Bukan itu. Tolong catat Kisah Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Nah saudara, mari kita lihat. Apa yang dinyatakan untuk diri kita dan keluarga kita. Ini penting sekali. Kalau Tuhan sudah menyatakan sesuatu di hidup saudara dan di hidup saya, pegang itu. Karena pernyataan Tuhan ini jauh lebih penting daripada pernyataan siapapun juga. Tolong catat kalimat ini. Pernyataan dari Tuhan untuk hidup kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Itu jauh lebih penting daripada pelayanan apapun juga. Karena ini yang membuat kita punya confident, punya percaya diri. Tuhan bicara apa kepadaku? Betul? Saya ulangi lagi, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah, bukan akan, menyatakan. Apa yang dia nyatakan? Ada dua hal. Dan ini sungguh luar biasa. Satu, ya, seorang yang berkenan di hatiku. Ini luar biasa. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Hal kedua yang Tuhan katakan kepada Daud, yang melakukan segala kehendakku. Saudara main loh. Coba ya. Saudara dan saya akan memberi pernyataan tentang seseorang. Ya, perhatikan. Kita kalau ingin memberi pernyataan tentang seseorang, wajar dan harus kita tahu dulu apa yang dikerjakan orang itu. Betul? Kita tahu dulu paling tidak latar belakangnya. Sebelum hari ini kita ketemu, kira-kira 5 tahun yang lalu dia itu ngapain. Ya, nah setelah kita melihat orang itu sejak 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sampai hari ini, kita melihat fakta apa yang dikerjakan dan banyak orang di sekitarnya menyatakan itu. Maka wajar kalau saudara dan saya bilang, oh aku tahu, ternyata dia ini begini, dia itu begitu. Betul? Tapi ketika Tuhan menyatakan tentang Daud kepada Samuel, karena Samuel kan yang ditunjuk untuk melantik dan mengurapi. Daud itu belum dipanggil, belum. Daud juga belum dipilih. Puji Tuhan, saudara saya Andrew Stube dari Amerika ngikuti lewat Facebook. Nah saya cerita sedikit ya. Andrew Stube ini papanya itu tokoh karismatik Indonesia yang pertama datang dari Amerika. Namanya Reverend Edwin Stube. Dari Baltimore, Amerika. Datang ke Indonesia tahun 63. Dan dia membawa gerakan karismatik yang pertama di Indonesia. Akhirnya lahir Lawang Bible Training Center. Nah Andrew ini sampai hari ini bule betul, tapi pinter bahasa Jawa. Andrew, thank you for watching. Nah, Andrew tinggal di Amerika sekarang ini. Dan papanya itu menjadi pembuat sejarah untuk gerakan karismatik di Indonesia. Nah dari papanya juga dimuridkan seorang hamba Tuhan yang hebat, namanya Yeremia Rim, almarhum. Oke, puji Tuhan, saya lanjutkan. Nah saudara, Tuhan menyatakan dua hal hebat kepada Samuel tentang Daud ketika Daud belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, belum ditunjuk untuk jadi raja. Aneh enggak? Bagaimana Tuhan bisa menilai seseorang ketika orang itu belum diapa-apain? Nah, inilah visi yang Tuhan berikan kepada Daud sejak dia masih kecil. Nah, enggak tahu bagaimana caranya, itu hak Tuhan untuk menentukan sesuatu. Tapi saudara, walaupun Tuhan belum melihat apa yang dikerjakan Daud, karena Daud masih anak gembala, Daud belum apa-apa, Tuhan membaca hatinya. Nah, berbahagialah saudara dan saya kalau sampai Tuhan bisa membaca hati kita dan Tuhan menyatakan, oh aku tahu engkau Roni begini, oh aku tahu engkau Andrew Stube, oh aku tahu engkau Benny. Tahu apa yang Tuhan nyatakan kepada kita?
Nah, apa yang Tuhan nyatakan itulah visi. Nah, pasti ada yang bertanya, terus bagaimana dong caranya tahu Tuhan nyatakan sesuatu kepada saya? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, saya ulangi, pasti ada yang bertanya di antara kita. Terus bagaimana dong caranya Tuhan menyatakan sesuatu tentang hidup saya? Saudara, kalau saudara ada kerinduan, Tuhan pasti akan bicara kepada saudara. Ya, saya menemukan ini di Alkitab. Tuhan punya hak. Tuhan berdaulat untuk membongkar isi hati kita. Maka itu saudara, isi hati kita itu kalau dari luar ya, bukan yang dari dalam. Isi hati kita itu sangat dipengaruhi apa-apa yang terjadi di luar kita. Nah, yang pertama dipengaruhi oleh orang tua kita. Oleh orang-orang di lingkungan rumah kita. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka itu masuk dalam hidup kita. Betul tidak? Dan itu wajar. Nah, maka itu saudara. Yang kedua. Apa yang saudara lihat selama masa pertumbuhan? Ya, masa pertumbuhan. Maaf, saya cuma cerita. Masa pertumbuhan saya cukup menderita. Karena umur 9 tahun, saya umur 9 tahun, ayah meninggal. Waktu papa saya meninggal, dia umur 31 tahun, masih sangat muda. Dan ibu itu nggak pernah disuruh kerja oleh ayah. Karena ngurus anak. Kami 5 bersaudara, 1 meninggal. Nah, jadi selama itu ibu hanya di rumah ngurus kami. Tiba-tiba ayah meninggal mendadak. Wah, di situ ibu panik. Bagaimana menghidupi anak-anak ini? Nah, karena nggak pernah punya konsep bisnis, konsep kerja. Karena sejak menikah sampai lahir 5 anak, semuanya ayah yang bertanggung jawab. Meninggal tiba-tiba. Saudara, maaf, akhirnya kami cukup miskin. Kalau saya nggak bilang jatuh miskin, untuk makan saja susah. Tapi puji Tuhan, di dalam kemiskinan kami itu, rupanya ada persiapan panggilan Tuhan di hidup saya. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena tiap kali kami mau makan, itu kami susah. Tiba-tiba muncul kebalik di hati saya. Saya nggak bisa lihat orang susah. Saya nggak bisa lihat anak-anak susah. Karena saya merasakan betapa susahnya untuk makan saja. Nah, saya tidak tahu rupanya itu adalah visi hidup saya. Maka itu sejak saya masih umur 9 tahun sampai sekarang ini. Hobi saya cuma satu, saya suka memberi orang makan sampai hari ini. Ya, tadi pagi ini cerita sedikit. Kami tim kerja di studio radio kami yang kena petir bulan yang lalu. Dan hari ini harus naikkan pemancar baru, tapi sebelumnya pemancar lama diturunkan. Nah, karena hari ini mulai kerja, maka saya siapkan makanan. Saya beli ke sebuah warung langganan saya, nasi uduk. Saya cuma cerita. Udah, begitu saya tiba di sana, orangnya jadi 20. Padahal cuma 10. Wah, maka saya pesan lagi. Saya telepon tambahi 10. Jadi 20. Rupanya salah dengar. Ternyata ditambahi 20. Jadi 30 bungkus. Logikanya, saya punya hak untuk bilang ngapain Pak Jaminnya? Tidak, saya percaya nggak ada yang salah. Tuhan pasti akan buat sesuatu, saya nggak tahu di mana. Ternyata betul, yang datang lebih banyak. Jadi 30 itu cukup untuk mereka yang kerja hari ini. Yang sebentar lagi mereka akan makan siang. Ngerti nggak ilustrasi itu, saudara? Jadi sejak saya masih kecil, saya itu paling nggak bisa melihat orang lapar. Saya ingin betul-betul mereka semuanya bisa menikmati. Maka itu doa saya sejak tahun 72, sejak saya dipanggil Tuhan. Sampai hari ini, setiap pagi, kalimat ini yang saya selalu nyatakan. Tuhan, siapa yang harus saya berkati hari ini? Tuhan, siapa yang saya harus beri makan hari ini? Nah, itu doa saya. Nah, saya nggak tahu Tuhan menyatakan apa kepada saudara. Ya, saya nggak tahu. Itu yang kita perlu tunggu. Jadi Tuhan akan memeriksa hati kita. Isinya apa? Nah, sesuai dengan hati kita itu, maka itulah pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Oke? Jelas ya? Tentang Daud. Kita lihat Daud.
visi hidupnya. 2 Samuel pasal 7 mulai ayat 18. 2 Samuel pasal 7 mulai ayat 18. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita pernah bahas mungkin bulan yang lalu, saya lupa. 2 Samuel 7 mulai ayat 18. Judulnya doa syukur Daud. Dan ini sungguh luar biasa. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini? Ya Yahweh Tuhan, dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, Daud dengan sadar hari itu Daud dilantik menjadi raja untuk seluruh Israel. Setelah 7 tahun dia jadi raja hanya untuk suku Yehuda. Akhirnya 10 suku yang lain sadar kita nggak punya raja. Ayo kita minta Daud menjadi raja kita. Maka itu sampai hari ini orang Israel tetap menghormati bahwa Daud adalah the great leader. Ya, itu Daud untuk orang Yahudi sampai hari ini. Ya, maka itu ada istilah bintang Daud, simbol negara mereka, karena mereka mengagumi Daud dan memuja Daud. Nah, begitu dia dilantik jadi raja atas seluruh Israel, dia sadar siapa aku, siapakah keluargaku. Dia sadar. Saudara, lihat setelah dia sadar. Dan dia sudah punya visi untuk memimpin bangsa itu, menjadi gembala buat bangsa itu. Ini visi yang kuat, yang luar biasa, yang Tuhan sediakan buat kita masing-masing. Oke? Nah, ayat 19. Ini menarik sekali, saudara. Tolong para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Apa visi Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, mulai dari pribadi sampai keluarga sampai pelayanan, visinya harus satu sinkron. Oke, ayat 19, 2 Samuel 7. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Saudara, Daud sadar betapa dia seorang yang tertolak, anak yang dibuang. Masih ingat Mazmur 27 ayat 10, Daud menyatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya itu pengakuannya, memang apa-apa mamanya gak suka, tapi Tuhan menyambut. Nah itu penderitaan Daud sejak kecil. Saudara, maka itu apa saja yang terjadi di masa kecil kita, yang enak maupun tidak enak, rupanya Tuhan akan menjadikan itu visi untuk hidup kita ke depan. Lagi sekali, masa kecil apa yang terjadi di hidup kita bisa Tuhan pakai untuk menjadikan itu visi hidup kita. Nah, dalam penolakan Daud ini, dia mempunyai sesuatu luar biasa. Nah, ketika dia sudah jadi raja atas seluruh Israel, dia tuh berkata, siapa aku, siapa keluargaku, sampai engkau Yahweh Tuhan membawa aku sedemikian. Dia nggak bisa menguraikan dengan kata-kata. Pokoknya hebatlah, jadi raja atas bangsa besar. Nah, perhatikan kalimat pertama 19. Dulu saya berpikir Daud ini nggak tahu diri karena saya kecepatan baca. Apa nggak tahu dirinya? Sudah dibawa sedemikian. Kok bisa-bisanya kamu berkata, dan hal ini masih kurang. Maaf, Daud, ampuni saya, karena saya kecepatan baca. Saudara baca baik-baik, ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Oh, saya salah. Maafkan Daud, ampuni saya. Apa salah saya? Bukan Daud yang masih kurang, tapi Tuhan yang masih kurang. Wih, sudah dibawa dari anak tertolak, anak terbuang, anak gak dihargai, sampai jadi raja atas bangsa yang besar. Ternyata buat Tuhan itu masih kurang. Roh Kudus tolonglah kami, supaya kami betul-betul mengalami hal yang sama yang Daud kerjakan, yang Tuhan kerjakan atas Daud dalam nama Yesus. Hari ini kami mengizinkan Tuhan bicara.
Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada ngikuti ini, coba temukan. Sudah sedemikian jauh Tuhan membawa kita. Saya nggak tahu masing-masing saudara sudah berapa tahun dalam pelayanan, sudah berapa tahun berjalan bersama Tuhan Yesus sejak hari pertama saudara bertobat. Saya ingat betul, ya, saya lahir baru tanggal 20 Agustus tahun 70. Itu lahir baru saya. Lalu 26 Agustus 72 dengan pimpinan Tuhan lewat Reverend Edwin Stube, lewat Pak Yeremiarim, dan banyak hamba Tuhan yang lain waktu itu, termasuk Damaris, Stefanus Damaris. Saya dibimbing untuk jadi hamba Tuhan. Nah, saya masih ingat semuanya itu. Saudara, jangan pernah puas atas apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk hidup kita, buat keluarga kita, dan buat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengar, jangan pernah puas. Kenapa? Sebab bagi Tuhan, apa yang Dia sudah kerjakan untuk hidup kita, itu masih kurang. Katakan amin. Masih kurang. Kurang apa? Kurang banyak. Karena Tuhan masih punya rencana besar untuk hidup kita masing-masing. Ini yang saya kagum. Maka itu tiap hari, kalau kita pagi-pagi bangun, langsung siapkan, istilah saya, wadah, fasilitas, tempat, ya, dalam arti untuk hari ini Bapa di surga akan menyatakan hal-hal baru lagi yang bagi Dia masih kurang untuk kita lakukan. Katakan amin, saudara. Maka itu nggak boleh puas kita dalam pelayanan, masih banyak lagi. Oh, semangat. Maka itu tiap pagi saya bangun, saya pasti bergairah, saudara. Kenapa? Karena ada yang baru. Maka itu simpan hal ini. Saya sangat suka. Saya baca lagi ya, 2 Samuel 7 ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau itu masih kurang, maka mari kita sama-sama berkata, silakan Roh Kudus, silakan Bapa di surga, silakan Tuhan Yesus, nyatakan kepada kami masing-masing apa yang masih kurang. Tiap kali kita menengok ke belakang, bukan tentang masalah apa-apa, tapi ingat siapa kita dulu. Tuhan angkat kita sampai hari ini sedemikian rupa. Oh, terima kasih Bapak. Saya percaya masing-masing kita, termasuk saya, tiap kali ingat masa lalu kita, malu loh saudara. Malu sekali saya ini. Kok bisa Tuhan pilih? Saya percaya semua kita pastikan berkata begini. Di luar kita, di luar saya, di luar saudara. Coba. Masih jauh, masih ada lebih banyak orang yang jauh lebih baik, lebih hebat, lebih mampu, lebih kaya daripada kita. Setuju saya ngomong ini saudara? Maka itu tiap kali kita ingat hidup kita yang dulu. Bukan arti kembali ya, bukan. Hanya untuk membandingkan yang namanya anugerah. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau kita sadar akan hal itu, inilah firman-Nya. Bagi Bapa di surga, hal itu masih kurang. Dia akan menyatakan lagi. Ayo rekan-rekan sepelayanan dimanapun saudara berada sekarang. Saudara ngikuti lewat Zoom, lewat Facebook. Ayo. Nanti anak saya akan mengalihkan akan upload ini ke Instagram juga. Ayo. Kita menantikan apa yang masih kurang dari Tuhan. Ini keren sekali. Dahsyat sekali. Saya nggak tahu saudara bersemangat seperti apa setelah mendengar kebenaran ini saudara. Oke? Apa yang Tuhan katakan kepada Daud. Dan hal ini yang harus kita dengar dari Tuhan kita juga. Masih ayat 19. Sebab itu. Roh Kudus tolong kami. Sebab itu. Sebab apa? Sebab masih ada hal-hal yang kurang. Yang Papa sediakan untuk panggilan dan pilihan kita. Menjadi rekan sekerjanya. Menjadi murid-muridnya masih kurang. Oleh sebab itu.
Siapa? Ini dia. Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Saudara, ini salah satu ayat yang saya pakai untuk saya konseling pranikah. Khususnya calon pengantin pria. Jangan menikah tanpa visi. Anak-anak muda dengarkan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang gabung dengan Zoom dan Facebook ini atau Instagram ini, tolong perhatikan. Yakinkan anak-anak kita bahwa kalau mereka menikah, maaf, saya punya kalimat yang jelek, tapi saya selalu bicara kepada anak-anak muda. Awas kamu asal kawin dan asal beranak. Nggak enak betul kata ini. Karena kalau cuma asal kawin, asal beranak, betapa celakanya anak-anak kita. Berarti anak-anak kita nggak punya visi. Maka itu pria-pria, pemuda-pemuda, sebelum engkau menikah, genapi firman ini. Apa firman Tuhan untuk keluargamu nanti yang akan kau bentuk? Saya ulangi, apa firman Tuhan untuk keluargamu? Karena kamu akan jadi suami, akan jadi kepala keluarga, akan jadi ayah. Harus punya visi. Jadi nggak boleh asal kawin saja. Keren ya? Nah, yang sudah jadi suami dan jadi papa, mungkin anak-anak sudah besar. Bahkan di antara kita sudah banyak yang punya cucu. Tapi baru tahu ada firman seperti ini hari ini. Ya minta ampun. Karena di gereja kita jarang dikotbahkan visi yang jelas. Rata-rata gereja khotbah duit. Aduh, maafkan saya. Ayo. Cucu-cucu kita siapkan. Beritahu kepada ayah ibunya cucu-cucu kita. Tolong ya, ini ada firman. Apa firman untuk keluargamu? Sehingga anak-anak kalian nanti tahu sasaran hidupnya itu kemana. Gereja juga begitu dalam pelayanan. Maaf, kalau kita hanya sekedar ibadah minggu, sekedar ada sekolah minggu, ada ibadah kaum pria, kaum wanita, remaja, pemuda, maaf saudara, itu bukan visi, itu aktivitas. Tolong catat, visi itu bukan aktivitas, tapi suatu tujuan. Oke ya, ini firman Tuhan yang penting dalam hidup kita. Apa firmannya? Jelas bukan? Maka itu dalam hidup ini saudara kita nggak boleh mengentengkan visi. Harus tahu. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau saudara menikah, kita menikah. Harus ada visi dari surga. Keluarga ini akan dibawa kemana, jadi apa, dan bagaimana. Itu harus tahu. Semua anggota tim kami, ya, di Nabire ini, ya, selalu kalau mereka rata-rata semua kami datang waktu itu masih single. Ya, kecuali saya dengan satu orang kepala SD kami waktu itu. Namanya Pak Yojian Nangaro. Semua kami, jadi 98% itu single. Nah, setelah berjalan sekian tahun, masing-masing mulai ketemu jodohnya. Nah, ada yang sudah punya pacar calon sebelum tiba di Nabire. Saya selalu berkata kepada mereka yang sudah gabung dengan kami di Nabire, ya. Menikah dengan siapapun, cuma satu syarat, itu visi saya yang Tuhan berikan untuk mendidik Papua ini. Kalau dia mau ikut kamu ke Nabire dan jadi berkat di sini, lanjut. Saya tegas, saudara, jangan kaget. Tapi kalau dia nggak mau ke Nabire, dalam nama Yesus, putus, tunggu yang lain. Wih, pasti kaget bukan? Tapi indah saudara, sekarang mereka yang di Manokwari juga. Ya tim kami, mereka tahu harus itu. Mau tinggal di Papua untuk menjadi berkat. Jadi menikah nggak cuma dengan fisik orangnya, maaf. Menikah itu dengan visinya, bukan dengan fisiknya saja. Maka kalau suami istri bisa bergabung, ya, menjalankan visi Tuhan di hidup masing-masing. Rumah tangga dan keluarga itu hebat di mata Tuhan, saudara. Keren bukan? Nah, apa firman Tuhan yang disampaikan kepada Daud
Mari kita lihat lagi. 2 Samuel 7 ayat 19. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Catat, tahan nafas, pegangan yang kuat, karena kita akan dibuat kaget, saudara. Telah berfirman juga dalam tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Luar biasa. Dalam masa yang masih jauh. Ini visi. Jauhnya berapa lama? Berapa jauh? Coba kita lihat ya. Maaf. Dan telah. Bukan akan. Telah. Memperlihatkan. Visi. Menunjukkan. Memberitahu dalam masa yang masih jauh. Telah menunjukkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Yahweh Tuhan. Wih, saudara, saya lupa tahun 70 berapa Roh Kudus memberikan firman ini kepada saya. Maka itu sejak saya masih muda dalam pelayanan, saya tetap konsisten kepada visi yang Tuhan berikan. Nah, salah satu peringatan Tuhan kepada saya dilarang oleh Roh Kudus sejak tahun 80-an awal, 70-an akhir, itu mulai saya ada tanda-tanda, cuma saya nggak jelas. Bahwa saya dilarang oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, untuk membuka gereja secara gedung dan organisasi. Lalu gereja yang mana? Gereja Kisah Para Rasul. Itu yang kita harus perhatikan. Gereja Kisah Para Rasul. Dan siapa mempengaruhi saya? Itu dia. Reverend Edwin Stube, papanya Andrew Stube yang tadi saya sebut. Saya dapatkan visi yang jelas. Bukan gereja gedung dan bukan gereja organisasi yang Tuhan suruh saya bangun. Gereja organisme, gereja yang hidup, itulah komunitas. Tahun 72 saya sudah kenal istilah gereja rumah. Nah, selama COVID-19 ini, saudara, gereja Kisah Rasul dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dan itu visi. Maka itu diantara sekian banyak teman-teman saya yang seangkatan dengan saya, termasuk yang di Lawak. Tinggal saya satu-satunya yang tidak mengkristal. Maaf, saya pakai kata mengkristal. Menjadi sebuah lembaga buatan manusia. Saya tetap ada di dalam jalur Roh Kudus. Karena itu visi. Nggak bisa tergoyahkan. Saya nggak ngitung, saudara. Ya, kira-kira 3 tahun terakhir sudah bosan yang ngajak saya. Tapi sebelum 3 tahun yang terakhir ini, nggak sedikit pengusaha-pengusaha kaya minta saya buka gereja. Dia sediakan fasilitas semuanya. Gedung, sudah, alat musik semuanya. Pokoknya kau jadi gembalanya. Nanti kami akan panggil pemain musik WL semuanya. Maaf ya saudara, maaf. Kalau saya nggak punya visi, saya terima. Enak loh. Dibayar. Saya nggak perlu apa-apa, mereka semuanya. Puji Tuhan, saya nggak tertarik. Kalau saya tertarik, saya punya beban sekarang. Bagaimana bayar sewa gedung semuanya? Karena nggak ada kebaktian, maaf ya, jangan tersinggung. Jadi itu visi yang saya pegang. Jelas Tuhan bicara kepada saya untuk ngurus orang, bukan organisasi, orang. Terima kasih Tuhan. Jangan ada yang tersinggung kalau saya bicara seperti ini. Maaf. Nah, saya nggak tahu, maka itu firman Tuhan datang kepada saudara itu berupa apa? Firman Tuhan itu. Mari kita perhatikan baik-baik. Oke? Saya ulangi ya 19 ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Yahweh Tuhan. Saudara tahu nggak kata serentetan ini berapa jauh? Coba renungkan. Jarak Daud ke Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Berarti serentetan manusia itu yang dilihat Daud di masa itu. Berarti Daud sudah melihat salah satu keturunannya enggak? Yaitu Yesus Kristus Tuhan, anak Daud.
Berarti Daud sudah melihat saudara dan melihat saya di generasi ini. Karena kita ada gara-gara salah satu keturunannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, anak Daud. Apa enggak syok saya mendapat pewahyuan ini? Oke, saya percepat. 2000 tahun loh jaraknya. Bukan 2 minggu. 2000 tahun. Kira-kira ini hitungan tahun sekarang. Ya, jangan tanya bisa atau tidak. Kalau saya percaya bisa. Cuma jangan tanya saya bagaimana. Itu urusan Roh Kudus dengan kita masing-masing. Berarti kalau firman ini terjadi di hidup kita sekarang, berarti saudara dan saya akan diajak melihat dalam masa yang masih jauh ada serentetan manusia yang akan datang. Yaitu kita bisa diberi kemampuan melihat sampai tahun 4020. Boy. Karena Daud melihat Yesus di 2000 tahun sebelumnya. Nah, kalau kita ada di tahun 2020 dan firman ini terjadi untuk kita, maka Tuhan memberikan kita kemampuan bisa melihat sampai ada serentetan manusia yang begitu banyak di tahun 4020. Maaf ya, nggak usah dibahas. Capek. Ayo ngopi aja, yuk. Maaf saya ngomong begini. Karena waktu saya dapat itu, wow. Visinya segitu jauh. Dan itu betul. Oke? Apa kegagalan Imam Eli memimpin bangsa itu? Ya, kita buka 1 Samuel pasal 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Ini kegagalan Imam Eli, pemimpin Israel pada zaman itu. Ya. Judulnya 1 Samuel 3 ayat 1, judulnya Samuel terpanggil. Kenapa Samuel dipanggil? Karena ada masalah di Israel. Masalahnya apa? Pada pemimpinnya yang tidak punya visi. Kok bisa tahu? Lihat ayat 1. Samuel yang muda itu, sebetulnya anak-anak tepatnya, menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli, dimentori oleh Eli, dibimbing oleh Imam Eli. Tapi ada masalah. Ini masalahnya. Pada masa itu, firman Yahweh jarang. Yang lebih celaka, penglihatan pun tidak sering. Saudara tahu nggak masalah ini? Padahal Eli tiap sabat masih khotbah. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan saya berkata begini. Walaupun khotbah kita tiap ibadah itu pasti bawa Alkitab. Pasti bukan? Maaf. Tapi ternyata walaupun kita berkhotbah pakai Alkitab. Ya masuk kita khotbah pakai majalah. Tidak toh, maaf. Ternyata itu belum tentu firman Tuhan yang kita sampaikan. Walaupun pakai Alkitab. Loh kok bisa? Buktinya Imam Eli. Setiap sabat dia masih khotbah. Tapi di hadapan Tuhan nggak ada firman. Loh kenapa? Karena nggak ada pewahyuan. Jadi Alkitab yang kita baca untuk khotbah, kalau tanpa di-reveal, dinyatakan, dibuka, maka itu bukan firman. Kita cuma baca buku sejarah. Maka itu tidak sedikit jemaat rindu dari rumah untuk ibadah, dengar firman. Tapi nggak dapat apa-apa. Dan tidak sedikit ada jemaat berkata begini, aduh heran ya. Kenapa saya ini kalau di rumah susah ngantuk. Tapi kalau di gereja, wih ngantuknya cepat sekali. Maaf saudara. Itulah bukti bahwa kita khotbah tanpa firman. Hanya Alkitab. Dan Paulus menulis, Tuhan Yesus berkata, hukum tulisan ini mematikan. Tapi roh menghidupkan. Maka itu tanpa Roh Kudus, tulisan-tulisan di kitab suci kita ini cuma tulisan biasa. Tidak akan punya dampak untuk merubah hidup kita dan hidup yang mendengar. Tapi kalau dikuasai Roh Kudus,
Alkitab ini hidup, saudara. Dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Apa? Jadi visinya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kabur. Maka itu dari awal tadi saya katakan. Doa puasa penting. Doa sekian waktu penting. Baca Alkitab, melayani penting. Tapi tanpa visi, kita nggak tahu. Mau dibawa kemana? Mau ngapain? Jadi ini penting, saudara, visi itu. Oke? Kita buka sekarang. Ibrani 11. Hidup Ishak. Ya, Ibrani 11. Kita lihat hidup Ishak. Ya, bagaimana dia? Hidup Ishak. Ibrani pasal yang ke-11. Oke. Bentar, ayat yang ke 20. Ibrani 11 ayat yang ke-20. Mari kita lihat ayat ini. Karena iman, maka Ishak, karena iman, Ishak anak perjanjian, anak Abraham dengan Sarah, sambil memandang jauh ke depan. Sambil memandang jauh ke depan. Maafkan saya, ya, jangan ada yang tersinggung. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Kita sudah hampir masuk ke tanggal 20, bulan yang ke-6. Berarti ke depan ini masih ada 7 bulan lagi. Ya, 6 bulan, Juli sampai Desember. 6 bulan lebih. Kira-kira saudara dan saya sudah bisa melihat enggak apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita untuk sampai akhir tahun ini. Maaf, jangan tersinggung. Jadi saudara dan saya harus bisa tahu. Apalagi kalau sampai Ishak dikatakan, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jauh ke depan. Ini visi. Tahun 81 bulan Juli, saudara. Saya baru bisa melihat, ya. Baru bisa melihat, oh ini anak saya dari Pontianak. Ya. Oleh iman Ishak memberkati Yakub dan Esau dengan janji-janji untuk masa depan mereka. Untuk masa depan mereka. Terima kasih Bayu, kamu memberikan ayat ini. Nah, apa yang Tuhan berikan firman-Nya untuk anak-anak kita? Apa firman-Nya? Karena firman Tuhan yang kita terima sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemimpin, itu berguna untuk orang-orang yang kita pimpin dan untuk anak-anak kita. Itu sangat berguna, saudara. Jadi harus terima. Tidak bisa tidak. Terima kasih untuk itu. Ya, kita nggak perlu berjuang dengan berat. Nggak, untuk mendapatkan visi itu. Yang penting hati kita siapkan. Bahwa Tuhan pasti bicara kepada kita masing-masing. Keren bukan? Kalau itu yang Tuhan kerjakan, sungguh. Nah, kita tengok sedikit, lihat Nuh, ya, Kejadian 6. Nah, ini saya pakai istilah orang Jakarta. Apa yang Tuhan berikan visi kepada Nuh, itu lebih gila lagi, saudara. Ya, Kejadian pasal yang ke-6. Mulai ayat yang pertama, ya, ayat 1 dulu. Kejadian 6, ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka begini. Oke? Nah, ayat 3 saudara perhatikan. Berfirmanlah Yahweh,
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, nah ini keadaan, ya maaf, ini situasi, ini keadaan yang terjadi pada zaman Nuh. Manusia bertambah banyak, ternyata kejahatan juga bertambah banyak. Nah, dalam kondisi manusia bertambah banyak, terus apa yang harus dikerjakan? Oke, saya tidak baca selanjutnya ayat yang ke-8 mulai. Nah ini saudara, ternyata Tuhan cari seseorang untuk menggenapkan visi, misi dan goal keselamatan buat dunia ini. Ya, ketika keadaan kacau, manusia makin kacau, Tuhan gak cari malaikat, Tuhan gak cari ini, cari anaknya, cari manusia. Yang dicari namanya Nuh. Begini kondisi Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Coba saya baca lagi anak saya ini ya. Ayat yang ke-8. Namun Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh. Terima kasih Bayu, kamu memberikan ayat ini. Mendapat anugerah. Favor from God. Nah kita nggak bisa minta favor kita. Tuhan berkenan, Tuhan menaruh hati kepada kita. Kita nggak bisa minta. Itu kedaulatan Tuhan. Nah maka itu dari awal tadi kita katakan visi akan Tuhan berikan tergantung bagaimana sikap hati dan isi hati kita. Nah sikap hati dan isi hati kita yang tahu cuma Tuhan dan diri kita. Nggak ada orang yang tahu. Maka itu Tuhan nggak bisa kita pengaruhi. Misal gini, Tuhan misalnya ya, ini anak saya Pak Jeffrey Sibu, kenal saya. Nggak mungkin dia berdoa, Tuhan tolong Papi Daniel itu begini, Tuhan Papi Daniel itu begitu. Nggak bisa. Tuhan yang tahu sendiri. Tuhan nggak bisa dipengaruhi. Hebat ya Tuhan kita. Nah ketika Nuh mendapat favor, mendapat kasih karunia di mata Yahweh, mulai Tuhan berikan visinya. Ayat 9, lebih keren lagi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Perhatikan. Orang benar, tidak bercela di antara orang-orang segenerasinya, sezamannya. Nah, apakah sikap ini ditemukan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini? Saya nggak bisa berkata kepada saudara yakin kan ya, saya ini nggak bercela di hadapan Tuhan. Sombong betul. Yang tahu saudara dan saya tidak bercela atau tidak, hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Roh Kudus tolong kami. Terus, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan beragama, tapi hidup bergaul dengan Tuhan. Nah setelah 3 hal ini terjadi pada Nuh, mendapat favor, kasih karunia, orang yang benar tidak bercela. 2, yang ketiga hidup bergaul dengan Tuhan. Ya hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih saya baca lagi terjemahan ini. Saudara lihat. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ayat yang ke-13. Ada visi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Jadi semua visi itu selalu dimulai dengan berfirmanlah Yahweh. Jadi bukan karena kata orang, tidak. Apa yang Tuhan katakan. Setelah sekian tahun, saya nggak tahu itu keputusan Tuhan. Saya pelayanan keliling dunia. Maka Agustus 89, itu pertama kali Roh Kudus bicara kepada saya untuk ke Papua. Dan saya nggak pakai doa. Ya, saya nggak pakai doa. Ini terjemahnya. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sejaman dengannya. Nuh hidup berjalan dengan Elohim. Ayat 13.
Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, aku telah memutuskan. Nah, firman-Nya itu apa? Itu yang kita harus tahu. Nah, jadi Agustus 89 datang firman Tuhan kepada saya waktu saya di Amerika. Di kota Pasadena. Tinggal di rumah Bapak Dr. Adi Sutanto, pendiri Jemaat Kristen Indonesia. Saya dapat buku From Jerusalem to Irian Jaya. Jelas suara itu datang. Daniel, kamu ke sana. Maka itu ada teman saya pendeta di Honolulu berkata, Koden, kalau Koden sudah di Amerika, lalu pelayanan ke Irian, itu namanya Irian, itu kemunduran. Enggak. Saya enggak mikir mundur atau maju. Yang saya tahu Tuhan berfirman kepada saya. Maka April 90, bersama dengan pelayanan desa terpadu, yang sampai hari ini saya ada di dalamnya, saya tiba di kota Jayapura. 90, April 90. Saudara, maka itu mari kita harus sungguh-sungguh tahu apa firman Tuhan. Nah, saudara nanti baca selanjutnya ya. Firman-Nya kepada Nuh itu nggak main-main. Buatkan kapal yang besar begini-begini ukurannya dari kayu ini semua. Oh, terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari ini semua kita, ayo mendengar firman Tuhan untuk memberikan visinya kepada kita. Kalau saudara sudah dapat firman, sudah kerjakan, jangan usah mikir-mikir. Nanti Roh Kudus akan bekerja. Ya. Musa dapat visi dalam Keluaran pasal 3. Ya, ini ayat yang terakhir, ya. Keluaran pasal yang ketiga, nggak main-main ini, ya. Saya baca mulai ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Tolong catat. Penghalang visi adalah kata biasa. Saudara jangan anggap remeh kata biasa dalam hidup Musa ini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Saya ingin berkata kepada saudara, apa kata biasa dalam hidup Musa? Rutin. Visi hancur ketika kita melakukan rutinitas. Mengapa ada orang hidup melakukan rutinitas? Karena nggak ada visi. Nggak ada yang baru dalam hidupnya. Maka itu visinya hancur. Betul? Mari saudara mulai hari ini betul-betul kita melakukan kehendak Tuhan. Di zaman kita ini. Karena ada visi. Jangan rutin. Oke, kalimat berikut masih ayat 1 Keluaran 3. Sekali, kata sekali, terus koma. Saudara Alkitab saudara, sekali, terus koma. Ini menarik. Berapa tahun Musa melakukan kebiasaan rutinitasnya? Ngeri, 80 semester saudara, 40 tahun. Hidup Musa kayak setrikaan. Pagi-pagi keluar kandang, bawa kambing domba. Nunggu domba kambing makan milik mertuanya. Sore kambing domba dibawa pulang ke kandang. Musa istirahat bersama keluarganya. Besok pagi buka kandang lagi. Ke padang pengembalaan. Sore pulang lagi. 40 tahun rutinitas. Tuhan Tuhan mulai gak sabar. Ini anak satu ini ngapain kayak setrikaan ini. Aku akan buat sesuatu untuk Musa. Enggak bisa dia begitu terus. Apalagi Yahweh Tuhan sudah menanamkan fasilitas dan kapasitas dalam hidup Musa. Yang luar biasa. Rugi. Kalau Tuhan enggak buat Musa enggak buat apa-apa. Rugi. Maka itu ada kata sekali. Artinya Tuhan enggak ada kedua kali. Sekali itu. Kata lain sekali. Tiba-tiba. Tuhan mulai buat perhitungan kepada Musa. Supaya nggak rutinitas terus hidupnya. Maka itu rekan-rekan pelayan. Awas. Kalau kita cuma tiap hari hal yang sama kita kerjakan. Nggak ada yang baru. Ayo izinkan Roh Kudus. Sekali. Ada kata itu ya.
ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Berarti Musa belum pernah ke seberang padang gurun. Hari itu ada hal yang baru yang Musa lakukan, nyebrang. Belum pernah ke tempat itu. Sampailah Musa ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Nah seterusnya kita tahu. Musa mendapat visi lewat api yang menyala di sebuah semak. Tapi yang buat dia bingung, semak itu nggak terbakar. Nanti baca ya. Akhirnya visi yang semula Tuhan tetapkan sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Itu Keluaran pasal 2. Harus digenapi. Bisa tidak. Maka itu ada perubahan besar di hidup Musa. Dari kata biasa, kebiasaan, rutinitas. Dan seterusnya saudara baca. Maka itu sejarah mencatat bagaimana Musa jadi orang hebat di Mesir. Dan membawa sekian juta bangsa Israel menuju ke Kanaan. Haleluya. Saudara dan saya, kalau hidup dengan visi Tuhan, berjalan di dalam visi, lewat misi dan goal kita, sungguh, satu, kita nggak akan bosan. Dua, orang di rumah, suami, istri, anak-anak akan melihat hal yang hebat, tidak membosankan. Pelayanan juga nggak akan membosankan. Ada hal baru. Maka itu tiap pagi selalu baru. Ratapan 3:23 itulah visi yang kita harus kerjakan setiap hari dari Roh Kudus. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.